Latar belakang terbentuknya OPUK, Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan. OPUK adalah sebuah NGO, Non-Government Organization, didirikan para aktivis dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, tersebar di berbagai NGO yang ada di Indonesia dan kelak bergabung bersama OPUK. Para aktivis buruh, aktivis lingkungan hidup, aktivis mahasiswa, aktivis perempuan dan aktivis pro-demokrasi, memiliki kepedulian bersama terhadap persoalan sosial. Berawal dari tahun 2004, dalam setiap diskusi-diskusi informal, hal yang sangat dianggap penting dan mendesak adalah terbentuknya sebuah organisasi yang melakukan program pengorganisasian, pendidikan alternatif, secara khusus terhadap buruh perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan gender. Suatu ketika para aktivis ini pun melakukan perjalanan ke suatu daerah pinggiran hutan di Pakantan, Kabupaten Mandailing, Natal. Di Pakantan, ada satu sistem sosial masyarakat berupa lumbung padi yang dikelola bersama oleh masyarakat dari latar belakang keyakinan yang berbeda. Pengelolaan lumbung padi, mengumpulkan padi dari hasil panen dari setiap anggota, dan dapat dipinjamkan kepada anggota, untuk kebutuhan sandang dan pangan maupun kebutuhan anak sekolah. Lumbung padi tersebut bernama OPUK, sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Terinspirasi dari lumbung padi bernama OPUK tersebut, kemudian membangun keyakinan bersama akan pentingnya pengorganisasian terhadap rakyat. Atas kesepakatan dan cita-cita bersama akhirnya pada bulan September tahun 2005, dibentuklah sebuah organisasi yang bernama OPUK, Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan. OPUK yang terbentuk pada bulan September tahun 2005 telah mengalami perubahan-perubahan. Dalam akte notarisnya, saat ini OPUK didaftarkan pada notaris pada tanggal 30 Januari tahun 2014 pada Notaris Hasna, SH, MKN, berkedudukan di Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara. Staf pelaksana terdiri dari pemimpin-pemimpin serikat buruh dan para aktivis NGO yang bergerak di bidang perburuhan dan lingkungan hidup. Dalam perjalanannya, OPUK mengalami banyak pergumulan, keputusan melahirkan banyak implikasi, baik positif maupun negatif. Banyak pihak yang mempertanyakan, banyak pihak yang menyimpan kecurigaan. Namun berangkat dari cita-cita awal, tentang masyarakat yang kuat dan mampu bertahan secara kolektif, hal inilah yang menjadi semangat organisasi ini, untuk terus bekerja bermodalkan semangat dan keyakinan. Salah satu program pengorganisasian OPUK, bersama dengan kader buruh perkebunan, telah membangun sebuah serikat buruh independen yang bernama FSERBUNDO, Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. FSERBUNDO berada di 8 provinsi di Indonesia dengan jumlah keanggotaan 12.685 jiwa, buruh laki-laki berjumlah 10.467 jiwa dan buruh perempuan berjumlah 2.218 jiwa, tersebar di berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Melalui FSERBUNDO, buruh memperjuangkan hak-hak yang diabaikan oleh pihak perusahaan. Pada tahun 2013 di tingkat nasional dan internasional, OPUK dan FSERBUNDO mendesak RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, untuk membentuk working group perburuhan perkebunan kelapa sawit. Sampai hari ini OPUK dan FSERBUNDO masih terus melakukan monitoring terhadap prinsip dan kriteria RSPO, dan mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap buruh perkebunan yang selama ini tidak ada di Indonesia. OPUK juga salah satu NGO penggagas terbentuknya Forum Aliansi Perjuangan Buruh di Indonesia, yaitu KBS Koalisi Buruh Sawit APBDSU, Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara, dan APDES Aliansi Pekerja Buruh Kabupaten Deli Serdang. NGO, serikat pekerja, buruh dan para pakar hukum tergabung dalam forum aliansi ini. Demikian sejarah singkat terbentuk dan lahirnya OPUK, Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan.
Visi OPUK adalah terbangunnya organisasi rakyat yang kritis dan mampu memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial dan politiknya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Misi: melakukan pendidikan kritis, advokasi kebijakan terhadap negara yang berpihak kepada kepentingan rakyat melalui program pengorganisasian. Nilai-nilai prinsip adalah demokrasi, bertanggung jawab terhadap terciptanya kelestarian lingkungan hidup yang adil dan sejahtera, manajemen dan pengelolaan keuangan yang transparan, kesetaraan dan keadilan gender. Status Badan Hukum, Akte Notaris Nomor 393 tanggal 30 Januari tahun 2014.